Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kembali video kita tentang sisi-sisi menarik Danau Toba dan Pulau Samosir. Kali ini kita akan lihat bahwa di Pulau Samosir itu ada beberapa danau kecil. Di sini sudah kita buatkan datanya seperti yang bisa teman-teman baca. Nah, jadi teman-teman, di Danau Toba ada Pulau Samosir, atau sebaliknya Pulau Samosir itu dikelilingi Danau Toba. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan atau kita baca referensi, di atas Pulau Samosir ini ada juga danau-danau kecil. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, yang pertama ini ya teman-teman, ada namanya Danau Aek Natonang. Nah, ini berada di Desa Tanjungan di Kecamatan Simanindo. Nah, jadi ini merupakan salah satu objek wisata prioritas di Kabupaten Samosir sesuai dengan keputusan Bupati Samosir tahun 2017, yaitu tentang penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata di Kabupaten Samosir. Danau Natonang ini, atau sering juga disebut Aek Natonang ini, sudah sangat populer bagi warga Samosir dan juga mungkin bagi para wisatawan yang sering melakukan perjalanan wisata ke pulau ini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat seperti itu dia. Nah, di sebelah sana teman-teman bisa lihat itu adalah Danau Toba, dan ini merupakan ketinggian Pulau Samosir, dan di atasnya ada danau seperti ini. Nah, ini sangat menarik. Coba kita lihat, kita turun ke street view-nya. Sayang sekali teman-teman, street view Google tidak bisa menggambarkan secara jelas danau ini. Hanya nampak sekilas itu ada airnya, mungkin tepiannya tidak apa-apa. Nah, itu dia Bah Natonang atau Aek Natonang atau Danau Natonang. Nah, ini kemudian yang berikut adalah Danau Sidihoni. Ini berada di Kecamatan Ronggurnihuta, ya, tepatnya di Dusun Sidihoni. Nah, ini juga lumayan populer dan banyak artikel-artikel yang bisa kita baca tentang keberadaan danau ini. Nah, ini bisa dijangkau juga dengan jalan darat menuju puncak Pulau Samosir, tepatnya Kecamatan Ronggurnihuta. Nah, kita coba turun teman-teman untuk melihat lebih jelas. Nah, seperti inilah dia penampakannya. Tampak memang belum dikelola dengan baik, tapi citra Google ini ya tidak menggambarkan situasi terkini sebenarnya teman-teman. Mungkin ini Google melakukan penggambaran ini bisa setahun sebelumnya, atau mungkin bisa 2 tahun sebelumnya, tapi yang pasti inilah kondisi yang bisa kita lihat dari Google atau dari sisi virtualnya. Nah, yang berikut teman-teman adalah Danau Sipalionggang, tapi di peta Google kita tidak menemukan Danau Sipalionggang atau Aek Sipalionggang. Justru yang kita temukan itu adalah PA Aek Tawar dan PA Taharan dan juga PA Sosor Tolong. Nah, tapi lokasinya berdekatan
dan sesuai dengan penggambaran yang disampaikan oleh beberapa wisatawan, sepertinya AEK Sipalionggang ini adalah PA AEK Tawar yang kita saksikan ini, teman-teman. Nah, ini juga berada di Kecamatan Ronggurni Huta, ya, di ketinggian Pulau Samosir. Karena teman-teman, puncak tertinggi atau kecamatan tertinggi atau daerah tertinggi di Pulau Samosir adalah Kecamatan Ronggurni Huta. Nah, seperti itu dia, teman-teman. Jadi kalau warga lokal mengatakan itu PA, jadi sebenarnya Danau Sidihoni tadi juga oleh masyarakat lokal disebut PA Sidihoni. Dan ini adalah PA AEK Tawar atau PA Sipalionggang. Nah, PA itu artinya, teman, adalah danau kecil atau bisa juga disebut dengan daerah rawa sebenarnya, atau bahasa yang paling gampang dimengerti mungkin adalah embung. Nah, tapi embung kan itu adalah buatan manusia, tapi kalau PA ini terjadi secara alami. Ini bukan genangan air atau danau kecil yang dibuat, tapi memang terjadi secara alami, dan itulah yang menjadi danau-danau kecil di Pulau Samosir ini sangat menarik dan sangat menakjubkan, teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah lihat PA AEK Tawar yang mungkin inilah yang disebut dengan Danau Sipalionggang itu. Dari sisi yang lain, coba kita lihat. Nah, kita ini dari sisi yang berbeda, dari arah pemukiman penduduk. Coba kita lihat lagi, teman-teman. Nah, seperti ini dia. Jadi di sebelah sini ke arah kanan ini ada rawa-rawa, tapi ke sebelah kiri, ke sebelah sana itu tampak danau yang sangat tenang, airnya juga kelihatan jernih. Nah, Danau Sipalionggang ini juga menjadi salah satu objek wisata, tapi masih dalam kategori objek wisata rintisan, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di Kecamatan Pangururan. Ini Danau Silangge, atau sesuai dengan peta itu namanya PA Porohan. PA Porohan atau Danau Silangge di Kecamatan Pangururan. Nah, ini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu objek wisata rintisan di Kabupaten Samosir. Dan tentu ketika penetapan ini dimulai sejak tahun 2017, maka di sana sekarang sudah mulai dilengkapi seluruh fasilitas umumnya, ya, kesadaran masyarakatnya akan pariwisata, ya, kemudian penyuluhan-penyuluhan seperti itu, sehingga nanti wilayah ini benar-benar menjadi pariwisata yang bisa diharapkan memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Samosir. Itulah dia, teman-teman, Danau Silangge atau PA Porohan. Sekarang kita coba turun melihat Danau Silangge ini lebih dekat ke bawah. Nah, seperti itu penampakannya, teman-teman. Jadi jalan di sekitar danau ini sesuai dengan citra Google ini masih belum diaspal. Nah, mungkin sekarang ini sudah diaspal, atau
masih belum juga, kita belum tahu. Tapi semoga, sehingga memang ya keunikan Pulau Samosir dengan danau-danau kecil di atasnya itu bisa terpromosikan lebih baik. Nah, sekarang coba kita lihat lagi teman-teman. Jadi ada 4 danau yang lumayan besar di Samosir. Kita ulangi. Yang pertama tadi ini adalah Danau Aek Natonang di Kecamatan Simanindo, tepatnya di Desa Tanjungan. Kemudian ini adalah Pea atau Aek Sipaliongkang. Di sana juga ada Pea Taharan, ada juga Pea Sosor Tolong. Itu berada di kawasan Desa Rongkurnihuta. Ya, sama dengan nama kecamatannya, Rongkurnihuta juga. Ini Danau Sidihoni dan seterusnya. Nah, teman-teman, selain itu masih ada Pea Roba atau Danau Roba yang terletak di Kecamatan Simanindo. Tepatnya ini berdekatan dengan Siparapat Dugul. Nah, seperti itu. Tapi sepertinya ini jauh dari pemukiman penduduk. Kita lihat belum ada di sekitarnya pemukiman, dan jalan-jalannya juga itu masih jalan tanah. Dengan citra Google ini kita bisa simpulkan bahwa akses ke sini mungkin masih terbatas, sehingga Pea Roba atau Danau Roba ini belum populer. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak danau-danau kecil di atas Pulau Samosir ini teman-teman. Nah, ini misalnya kita tidak tahu namanya, di peta juga tidak tercantum namanya, tapi melihat peta ini sepertinya dia ada berdekatan dengan gereja Katolik Santo Sigumbang. Nah, mungkin teman-teman yang berada di Samosir tahu persis tempatnya ini, tapi bagi kita ini menjadi informasi baru. Nah, kemudian juga ada Danau Pea Nabolak. Nah, seperti ini teman-teman. Ini di Kecamatan Pangururan semua ini. Nah, ini Danau Pea Nabolak. Nah, kemudian di sampingnya tak terlalu jauh masih ada Danau Pearung sesuai dengan penamaan peta Google. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian itu dia ya danau-danau kecil yang ada di Pulau Samosir. Nah, sebenarnya kalau kita menyeberang atau melewati terusan Tanah Ponggol atau kanal Tanah Ponggol ke arah Pusuk Buhit. Nah, ini Pusuk Buhit teman-teman. Itu kelihatan Sikam, Lembah Sagala. Di sana ada Pulau Tulas. Nah, ini menjadi salah satu pulau di Danau Toba yang videonya juga sudah kemarin kita buat. Nah, di sini ada danau kecil atau pea atau rawa-rawa. Nah, kalau kita melintas di jalan lingkar Pusuk Buhit dari arah Pandulangan menuju Air Rangat, ini sangat jelas kelihatan teman-teman. Jadi ketika kita melintas di jalan lingkar Pusuk Buhit ini, ya, danau kecil ini sangat indah karena di atasnya tumbuh banyak bunga-bunga, ya, bunga-bunga air atau bunga-bunga yang hidup di atas air. Nah, jadi ini jalan lingkar Pusuk Buhit ini teman-teman. Jadi kalau diteruskan ke sana, nanti kita akan sampai di objek wisata Air Rangat Pangururan atau pemandian air panas. Ya. Nah, ini dia ya, objek wisata air hangat atau objek wisata pemandian air panas.
yang airnya bersumber dari belerang, dan jika ini terus ke sana maka akan tiba di Pangururan atau terlebih dahulu tiba di Tanah Pongkol, kemudian masuk ke kota Pangururan. Nah, itulah teman-teman beberapa danau-danau kecil yang ada di Kabupaten Samosir. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi Anda atau siapapun yang ingin melakukan perjalanan wisata ke Pulau Samosir. Anda jangan hanya mengunjungi tempat-tempat di tepian danau, tapi naiklah ke atas Pulau Samosir, maka teman-teman bisa mengunjungi danau-danau ini, dan tentu ini sangat menarik, dan inilah menjadi salah satu keunikan atau kekhasan Pulau Samosir. Dia dikelilingi oleh danau, tapi di atas pulau itu juga ada danau-danau, dan danau-danau itu juga sangat-sangat menarik karena lokasinya berada di dataran tinggi Pulau Samosir. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Salam sukses buat Anda semua, dan Horas.